Hi guys, welcome back to Gilgal Teens. It's so good to have you here. Sebelum kita lanjut, ada beberapa informasi nih yang perlu kalian simak. Informasi yang pertama adalah ibadah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu secara online yang bisa diikuti melalui YouTube channel Gilgal TYU dan juga secara onsite pada pukul 11 dan juga 13.00. Untuk pendaftaran ibadah secara onsite, kalian bisa daftar melalui aplikasi My Gilgal app dan juga link yang ada di Instagram Gilgal Teens. For more information, kalian bisa langsung direct message account Instagram kita @GilgalTeens. Next, aku mau ajak teman-teman untuk kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk teman-teman yang mau memberi, kalian bisa memberi melalui QRIS berikut ini. And lastly, aku mau remind kalian tentang class rules Gilgal Teens, yaitu FAR, Focus, Active, dan juga Respect. Aku mau ajak kalian untuk fokus saat kalian praise and worship dan juga saat kalian dengerin ibadah. Selain itu, aku mau ajak kalian untuk aktif. Gimana caranya untuk aktif? Kalian bisa catat apa yang tadi kalian pelajarin dari sermon yang kalian dengar. Dan yang terakhir, respect. Aku mau ajak kalian untuk respect hadirat Tuhan, karena aku percaya hadirat Tuhan gak cuma ada di gereja, tapi juga ada di rumah teman-teman. So, teman-teman, ready buat ngikutin ibadah Gilgal Teens? Yang ready bisa sama-sama katakan yes? Oke, be ready and enjoy the service. Come on, let's praise Jesus. Clap your hands. Say oh, 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 oh. You turn it all around. When I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I found, 'cause I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make the joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. Sing. You have given me the joy that won't stop and will never will. So I will praise You with gladness. For You I will. Hands up. You took away my pain. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, let the celebration begin. Make the joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He
setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Jesus, haleluya. Kau raja atas segala raja. Ku mau percaya selamanya hanya bagimu Tuhan. We praise you, Jesus. Hallelujah. We glorify your name, God. Terima kasih Tuhan, karena Kau begitu baik kepada kami. Kau begitu luar biasa dalam hidup kami, Yesus. Katakan sama-sama, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, church, katakan sama-sama. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Come on, leave your voice, leave your hands and sing. Katakan sama-sama. All my life you have been faithful. Say all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Leave your voice. Let's worship Him. Let's worship Him. Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus for being so, so good to us. Thank you Lord for being amazing. Thank you Jesus. We love you so much Father. We love you so much. You have been faithful to me Jesus. You have been faithful to me. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan, dimanapun teman-teman berada hari ini, dimanapun mereka sama-sama menyembah Tuhan, I pray Lord, mereka dapat merasakan kasih Tuhan, mereka dapat merasakan kebaikan Tuhan mengalir saat ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati, pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya semua katakan, amin. Hai teman-teman teen semua yang lagi beribadah pada hari ini. Dan kebetulan aku hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketemu lagi kita. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah, buat kebaikan, berkat Tuhan bagi setiap dari kami. Dan sekarang kami ingin belajar firman Tuhan. Dan kami mau buka hati, pikiran kami untuk menerima kebenaran-Mu, sehingga itu bisa mengubahkan kehidupan kami, cara kami hidup, cara kami bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman teens, hari ini kita akan bahas judul tentang Mary and Martha, atau Maria dan Martha. Kalau teman-teman familiar dengan cerita ini, kisah tokoh Alkitab ini, dan kita akan kupas tuntas hari ini. Tapi sebelumnya aku mau tanya sama teman-teman semua. Pernah nggak teman-teman yang ada di sini, ya, yang lagi ngikutin onsite maupun online, ngalamin ada satu hari itu kita rasa sibuk banget, padat banget. Siapa di sini pernah ngalamin? Ada? Nah, dulu kakak pernah ngalamin waktu yang namanya persiapan ujian akhir. Wah, nggak tahu teman-teman juga pernah nggak ngalamin hal yang sama, lagi momen persiapan ujian akhir. Itu sibuk belajar, sibuk semuanya, les kalau perlu tambah jamnya ya. Terus materi kayak satu hari, kalau dulu kakak satu hari 2 mata pelajaran. Jadi pelajarin, dan itu nggak cuman hitungannya per bab, satu buku. Pelajarin satu buku, ujian akhir, satu buku dipelajarin semuanya lagi. Sehari tuh kayaknya nggak cukup rasanya, maunya lebih dari 24 jam. Belum lagi harus kerjakan ada PR dan sebagainya. Nah, ngerasanya kayak satu hari sibuk banget. Terus kadang-kadang di tengah kesibukan gitu, kan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Tuhan, kita ke Gilgal Teens, terus juga kita mungkin ada yang orang tuanya juga ajak waktu mesbah sama-sama, kita juga tetap ya perlu dituntut ya, seperti rasanya kayak diminta, udah tahu waktunya sempit tapi masih diminta untuk saat teduh gitu, masih diminta untuk udah baca firman belum. Ingin rasanya hati menjawab gitu ya. Mama papa tahu nggak sih, kalau kita nyiapin semuanya ini, belajar
buat PR, les dan segala macam itu udah padat banget. Bahkan waktu buat kita aja nggak ada. Terus masih dituntut untuk namanya saat teduh, baca firman, doa. Dan aku tuh pernah ngalamin sama seperti teman-teman semua. Ya capeknya ya terus ngalamin namanya kayaknya nggak sempet gitu kerjain apa. Waktunya tinggal lagi, udah pengen besok gitu waktunya. Sampai bergadang-begadang gitu ya. Ini jangan ditiru ya. Jadi pernah ngalamin hal-hal seperti itu dan ngerasa kayak udahlah gitu ya. Toh kan Tuhan ngerti kita juga lagi sibuk. Singkat cerita ya akhirnya nggak saat teduh. Akhirnya kita pikir ini aja buat ini lebih penting depan mata mau ujian. Sampai satu firman Tuhan di mana kisah Maria Marta ini mengajarkan kakak sesuatu hal yang baik. Yuk kita sama-sama lihat, karena Maria dan Marta ini adalah contoh tokoh atau kisah di Alkitab yang baik, di mana kita perlu belajar bagi waktu kita dengan baik. Loh, Maria Marta apa hubungannya dengan waktu? Yuk kita belajar sama-sama hari ini. Sedikit aja poinnya, nggak banyak, tapi kita belajar untuk kita atur waktu kita. Lukas 10 ayat 38 sampai 42, kakak ambil dari Alkitab terjemahan sehari-hari. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, tibalah mereka di sebuah desa. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia, Yesus, di rumahnya. Saudari Marta, yaitu Maria, duduk di dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan ajarannya. Sedangkan Marta terus sibuk karena banyak yang dia kerjakan untuk melayani. Jadi dia datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, tidak pedulikah engkau kalau perempuan ini membiarkan saya bekerja sendirian? Tolong suruhlah dia membantu saya." Jawab Yesus kepadanya, "Marta, Marta, kamu khawatir dan menyusahkan diri sendiri dengan banyak hal. Padahal hanya satu yang penting. Dan Maria sudah memilih yang penting dan yang terbaik. Itu merupakan berkat yang tidak akan diambil darinya." Nah, kita sering dengar kisah ini dan selalu kalau kita dengar kesannya Marta yang salah, Maria yang benar. Tapi kalau kita baca lagi, kita renungkan, di sini aku mau bilang bahwa apa yang dilakukan Marta itu nggak salah loh. Bekerja adalah baik, bahkan melayani Tuhan tujuannya. Itu adalah suatu hal yang baik. Tapi apa sih pesan yang kita sering dapat, kita ingin disampaikan firman Tuhan buat kita? Tuhan mau ajarin kita gini, pakai waktu kita, ya, waktu teman-teman dan waktu kakak dengan lakukan yang terbaik. Caranya gimana? Fokus. Kalau lagi lakukan hal tersebut, ya all out sama hal tersebut. Kalau lagi belajar, belajar. Kalau lagi istirahat, istirahat. Kalau lagi saat teduh, fokus. Nah, Marta mengerjakan sesuatu, itu udah suatu hal yang baik, tapi dia nggak fokus. Karena apa? Dia ke distract. Ada yang namanya distraction atau pengalihan yang membuat kita nggak fokus. Apa yang jadi distraction dia? Adiknya, Maria. Loh, kok ini nyantai-nyantai aja? Aku tuh lagi sibuk loh siapin makanan, mungkin jamuan buat Tuhan Yesus. Lagi ada Tuhan Yesus di rumahnya. Tapi kok ini dia malah duduk santai? Dia ke distract. Dia khawatir. Tuhan bilang, hatimu dipusingkan dengan, pikiranmu dipusingkan dengan kekhawatiran. Khawatir, gimana kalau nanti makanan yang gak enak, gimana kalau nanti Yesus gak puas, gimana kalau nanti gak bisa layanin Tuhan dengan yang baik, terus gimana, wah banyak kekhawatiran. Dan itu yang membuat dia gak fokus dengan persiapannya, hatinya marah, emosi, terus juga dia ke distract, pikirannya akhirnya dia merespon dengan tidak baik. Karena dia merasa apa yang dia lakukan, waktunya gak cukup. Nah, hari ini kita belajar satu hal yang namanya time management. Apa? Time management. Mengatur waktu kita dengan baik. Nah, teman-teman gampang ngatur waktu. Kita sama-sama lakukan ya, latihan hari ini. Kita bagi waktu kita fokus untuk 3. Pertama buat Tuhan, lalu buat diri kita sendiri, lalu yang ketiga buat keluarga atau teman. Ya. Pertama Tuhan, kedua buat diri kita sendiri, ketiga buat keluarga atau teman. Setiap dari kita punya waktu 24 jam, benar ya? 24 jam, yuk kita bagi sama-sama supaya menolong teman-teman bisa pakai ini nanti untuk kita praktekkan. Supaya kita bisa fokus, bagi waktu, semua kebagian, jadi nggak perlu khawatir. Ada hal yang belum dilakukan nggak ya? Oke, pertama, waktu kita 24 jam. Bagi waktu yang pertama buat Tuhan. Kita ambil waktu, bangun pagi, saat teduh, baca firman, doa,
Kita set waktu berapa lama, misalnya 15 atau 30 menit. Atau teman-teman kalau mau 1 jam boleh, tapi minimal pada umumnya 15 sampai 30 menit. Ini fokus sama Tuhan. Ya artinya saat teduh, ya fokus sama Tuhan. Jangan pikirin game, jangan pikirin film, jangan pikirin yang lain-lain yang buat kita ke distract. Oke, 15-30 menit, done. And then, gimana cara ngatur ya? Gampangnya gini, kita potong dulu waktu yang kita pakai buat diri kita. Contoh, tidur paling gampang ya. Kita potong dulu, tidur 7-8 jam ya teman-teman. Kayak kalau ada yang begadang-begadang ya berarti dikurangin 7-8 jam. Itu usahakan kita ambil waktu itu untuk tidur, istirahat. Kenapa? Karena untuk kepentingan kesehatan diri kita sendiri. Oke, istirahat perlu. Kita fokus, kalau tidur ya tidur, jangan sambil main gadget, nonton, itu ke distract namanya teman-teman, ya. Nggak all out, jadi istirahat atau bangun-bangun kayaknya, kok masih capek, badan masih segen mau bangun gitu ya kayaknya, gravitasi sangat kuat, menarik di kasur gitu ya, masih lemes. Jangan, ya, tidur, fokus, istirahat. Berikutnya apa? 8 jam sekolah, ya I don't know teman-teman mungkin ada yang lebih. Tapi rata-rata sekolah itu 8 jam sehari, itu untuk siapa? Diri sendiri. Supaya wawasan kita bertambah, kepintaran kita dilatih, dan kita bisa bertumbuh di dalam pengetahuan. Fokus, kalau lagi belajar ya belajar. Fokus, jangan mikirin hal-hal yang lain. Karena di situ momen dimana kita bisa mengasah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita, di situ kita belajar. Lalu apalagi? 3 kali makan sehari, 1,5 jam lah ya. 1 kali makan 30 menit, 30 menit, 30 menit. Nah, ini untuk diri sendiri dan aku tambahin buat keluarga dan teman. Kenapa? Buat keluarga atau teman? Karena saat kita makan kan kita bisa sambil ngobrol, berinteraksi ya. Kalau yang mau fokus makan silahkan, boleh. Tapi paling enggak kita pasti waktu makan ada teman. Waktu kita makan ada keluarga. Kenapa nggak kita pakai untuk ngobrol sama mereka, berbagi cerita, berinteraksi, daripada main gadget sambil nonton video ya, sosial media kita. Lebih baik kita pakai untuk berinteraksi supaya kita juga selagi kita makan kita bagi waktu dengan mereka. Berikutnya apa? Mungkin kalau teman-teman ada yang les tambahan kursus ya, mungkin 2-3 jam, aku nggak tahu teman-teman pakai ini waktu berapa lama, tapi pada umumnya ya mungkin 2-3 jam, hitunglah termasuk sama yang namanya belajar lagi tambahan di rumah. Total ya 2-3 jam. Ini untuk apa? Diri sendiri. Kembali lagi fokus belajar. Jangan sambil main game ya. Yang ada adalah ya main game yang nggak puas, belajarnya juga nggak all out. Akhirnya apa yang dipelajari nggak masuk dalam pikiran, nggak masuk, nggak bisa dimengerti. Lalu apa lagi? Ambil 1,5 jam spend time dengan keluarga, kumpul sama keluarga, mungkin termasuk mesbah sama keluarga. Kalau papa mama ngajakin kumpul, yuk kita mesbah keluarga sekalian ya. Ambil waktu 1,5 jam ini untuk diri sendiri dan keluarga. Jadi kita fokus pada diri sendiri dan keluarga. Terakhir, kalau teman-teman kita butuh hiburan nih kak ya, boleh ada waktunya untuk main atau hangout. Teman-teman punya waktu 1,5 jam ya, sisa dari 24 jam itu untuk diri sendiri ataupun untuk bersama dengan teman kita. Jadi kita, kalau lagi main hangout fokus ya udah fokus gitu. Sungguh-sungguh all out supaya kita benar-benar nanti di refresh, puas. Jadinya nggak craving untuk sakau nih mau main. Pengen main edik banget gitu ya. Craving jadinya nggak baik. Nah, kalau main ya udah main fokus. Tapi setelah itu selesai dan udah. Nah, ini 24 jam yang teman bisa pakai ya. Pola ini teman-teman bisa pakai. Terserah urutannya bagaimana, tapi yang pasti kasih yang pertama buat Tuhan. Terus kasih Tuhan, mungkin ada yang nanya, dikit amat kak 30 menit. Hei, sebentar. Ya. Waktu buat Tuhan itu bukan cuma di 30 menit itu teman-teman. Waktu kita saat teduh, waktu kita baca firman doa. Bukan cuma 30 menit itu. Justru kita perlu libatkan Tuhan di semua aktivitas kita selama sehari. Contoh ya, kita libatkan waktu lagi sekolah, libatkan waktu lagi tidur. Makanya sebelum sekolah berdoa, sebelum tidur juga berdoa, makan, waktu main, waktu kita belajar, waktu kita spend time sama keluarga, which is mesbah Tuhan, ya kan, mesbah keluarga ada di situ, ya.
kita libatkan 24 jam kita persembahkan buat Tuhan. Jadi saat kita ya kalau hari Minggu gimana? Ya kan nggak sekolah 8 jam. Pasti potong itu buat ibadah, potong teman-teman juga buat istirahat, spend time, have a fun time sama keluarga, atau kalian bisa main free. Tapi lakukan itu sebagaimana untuk Tuhan. Kan firman Tuhan ajarkan seperti itu. Jadi belajar. Saat kita lakukan sesuatu, ya kita udah atur porsi waktunya, kita udah bagi, dan kita fokus. Belajar, buat Tuhan, waktunya istirahat, buat keluarga, waktunya main, ya main. Jangan dicampur, waktunya kumpul keluarga malah main. Waktunya buat Tuhan malah main. Waktunya tidur malah dipakai buat belajar, karena kebanyakan main gak sempat belajar. Nah ini yang kita perlu perbaiki sama-sama, oke? Jadi singkat cerita kakak mau tutup seperti pada waktu Yesus ada di rumah Marta dan Maria. Maria tahu bahwa waktu yang tepat saat Yesus ada di rumahnya adalah duduk diam di kaki Tuhan. Dengerin apa kata Tuhan. Dengerin firman Tuhan. Karena dia tahu itu momen gak datang 2 kali. Kapan lagi rumahnya kedatangan seorang pribadi Tuhan Yesus. Nah kita perlu belajar. Ada waktunya kita mengerjakan bagian kita. Ada waktunya kita duduk diam di hadirat Tuhan. Saat teduh, dengerin suara Tuhan. Kita doa tuh kadang kita cuma naikin wishlist, tapi kita lupa, kita minta ini, minta itu, lupa tanya, Tuhan maunya apa sih? Nah ini duduk diam di kaki Tuhan. Belajar untuk kita lakukan bagian kita, set waktu dengan baik, bagi waktunya tadi kakak udah bagiin caranya, so teman-teman nanti bisa discuss sama teman-teman kelompoknya, dan nanti teman-teman yang juga mengikuti secara online juga bisa mencoba sendiri ya di rumah untuk coba atur waktu yang baru, kali ini lebih rapi dan fokus. Oke? Hari ini kita sama-sama sudah belajar, kita mulai praktekkan, mulai hari-hari Senin ya kita praktekkan gimana kita atur waktu kita, and I hope teman-teman bisa maksimal, bisa enjoy as a story in Mary and Martha. Kita tetap bisa melayani Tuhan, tetap bisa sekolah dengan baik, tetap bisa ambil waktu juga untuk istirahat, dan juga tetap bisa fun sama-sama. Oke? I think that's it for today. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, thank you buat hari ini. Kami udah belajar tentang kisah Maria dan Marta. Kami mau Tuhan, kami jadi anak-anak Tuhan yang bisa dengan bijak, full of wisdom, bagi waktu dalam kesibukan kami, sekolah kami, studi kami tetap bisa berikan yang terbaik buat Tuhan, kami tetap bisa punya waktu bersama dengan Tuhan, tetap bisa fokus sekolah yang baik, bagi waktu dengan keluarga, dengan teman, dan kami juga bisa pakai waktu istirahat dengan baik, supaya kehidupan kami lebih lagi bisa menyenangkan Tuhan. Pakai kami, teman-teman teens, untuk jadi alatmu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, thank you for keeping up with us until the end. Thank you for listening. Dan teman-teman, sebelum kita berpisah, sebelum kita tutup kebaktian kita pada hari ini, aku mau doa tutup dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Let's pray. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah secara online. Kami mau biar setiap apa yang kami dengar itu bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tapi kami mau buat itu, kami mau melakukannya. We want to put it into action. Biar kami nggak jadi orang-orang yang hanya tahu firman, tapi kami menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan karena kami melakukan firman. Dan teman-teman, aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Yuk kita angkat tangan kita. Aku berdoa berkati sekolah mereka dalam nama Tuhan Yesus, biar ada berkat kepintaran mengalir atas mereka. Mereka menjadi anak-anak yang taat buat orang tua mereka menjadi berkat buat sekitar mereka dan teman-teman mereka. Dan aku berdoa biar sejak dari mereka muda, mereka mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya mereka tahu Tuhan baik, tapi mereka mengalami secara pribadi Tuhan itu baik. Aku berkati kehidupan mereka, weekend mereka menjadi weekend yang menyenangkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So, thank you once again. Happy Sunday and see you guys again next week. Ciao.